Assalamualaikum. Hai, saya Rangga Mahendra, dosen FEB UGM. Selamat datang di program KHSB, Kuliah Hoax Segala Bangsa. Buat kamu nih yang butuh referensi tambahan pencerahan dan ilmu yang gratis, tinggal simak aja nih video KHSB. Tidak ada kata untuk putus asa dalam mencari ilmu, karena kuliah adalah hoax segala bangsa. Ya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar nih kata big data di mana-mana. Dengar kata data aja kayaknya sudah serem nih ya, apalagi data yang besar. Mendengarkan kata big data membayangkan kita sebuah monster yang besar, serem, berbulu. Tapi apa sih sebenarnya makhluk yang namanya big data itu? Yuk kita bahas bersama. Big data adalah aktivitas untuk mengumpulkan sejumlah besar data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tren dan pola data tersebut. Informasi itu kemudian akan digunakan oleh perusahaan atau siapa saja untuk bisa lebih memahami perilaku masyarakat, apa saja keinginan serta kebutuhan mereka. Dan pada akhirnya informasi ini juga bisa dipakai loh untuk pengambilan keputusan. Masih ingat ya waktu kita membahas tentang ekonomi keperilakuan? Ternyata memahami perilaku manusia juga bisa memberi nilai tambah ekonomi loh. Nah, big data ini alat yang menjadi perantaranya. Nah, awalnya di era teknologi internet sekarang ini semakin banyak ya orang-orang yang membagi data-data pribadinya di sosial media. Misalnya nih ya, Anda yang punya akun Facebook, sering nggak sadar nih kita mencantumkan data pribadi, mulai dari nama sekolah, komunitas, hobi, kesukaan, sampai makanan favorit kita. Bahkan status hubungan kita dengan orang lain juga kita tulis loh di status nih ya, kebanyakan sih complicated. Nah, ketika kita menulis misalnya nih ya, hobi kita main sepeda, jangan kaget. Nanti Facebook Anda juga akan dipenuhi dengan segala jenis iklan produk sepeda. Dari mulai sepeda balap, sepeda gunung, sepeda lipat, sampai sepeda roda 3. Kring, 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 ada sepeda. Nah, hati-hati juga ya ketika kita menulis status. Data status kita itu juga bisa loh dimanfaatkan oleh pengiklan. Misal nih ya, kita nulis status, lagi di toilet nih. Nah, nggak lama kemudian pasti akan muncul nih iklan toilet duduk, toilet berdiri, toilet berlari, sampai toilet berbaring. Ya, nggak juga sih, itu agak lebay. Ya, tapi agak susah sih sebenarnya bagaimana kita bisa menganalisis data yang tidak struktur seperti status itu ya. Lebih mudah menganalisis data tuh yang terstruktur, seperti web traffic atau struk belanja. Jadi nih ya, misalnya bisa aja nih sebuah supermarket di suatu daerah akan menganalisis data penjualan dan struk belanja pengunjung yang ada untuk memperkirakan kira-kira barang apa saja ya yang laku di daerah itu. Nah, ini yang disebut dengan data driven marketing atau pemasaran berbasis data. Ada 3V nih yang penting dipahami oleh setiap pemasar berbasis data. Yang pertama adalah volume. Seberapa besar jumlah data atau orang nih yang menggunakan data itu. Yang kedua adalah velocity, yaitu seberapa cepat perubahan data itu terjadi. Dan yang ketiga adalah variety, yaitu seberapa besar variety atau variasi data itu terjadi. Nah, dengan memahami 3V tersebut, kita bisa menerapkan yang namanya prinsip Pareto untuk menaikkan penjualan atau bisa juga digunakan hal-hal yang lain. Nah, Pareto Principle atau prinsip Pareto dikenal juga sebagai aturan 80-20. Artinya, hampir 80% dampak sebetulnya tuh hanya datang dari 20% penyebab saja loh. Misalnya nih ya, 80% keuntungan perusahaan sebenarnya itu datang hanya dari 20% pembeli. 80% kecelakaan atau 80% kemacetan sebenarnya hanya terjadi di 20% lokasi yang itu-itu saja. Nah, jadi polisi ya nggak perlu kemudian keliling ke semua lokasi, cukup di 20% itu aja. Nah, atau misalnya nih ya, kita juga lihat 80% pangsa pasar biasanya dikuasai oleh 20% kompetitor. 80% penjualan toko kita itu biasanya hanya akan datang dari 20% kategori produk tertentu. Makanya kita fokuskan aja nih yang ke 20%. Nah, big data bisa membantu kita untuk itu.
perusahaan yang bergerak dalam aktivitas big data ini masih terus mencari cara bagaimana menggali data terstruktur dan tidak terstruktur. Cara-cara baru untuk menggali data ini terus dilakukan nih. Misalnya nih ada yang namanya image atau face recognition untuk mengambil data dari mengenali pola-pola gambar atau visual yang diminati konsumen. Nah, aktivitas penggalian data ini yang biasa disebut juga sebagai data mining. Didefinisikan sebagai serangkaian proses untuk menggali data dan mengolahnya menjadi informasi yang berharga, tentunya untuk membantu mengambil keputusan. Yang namanya data itu nggak semuanya berharga loh. Banyak diantaranya yang sebenarnya adalah sampah. Nah, jadi kita perlu memahami juga nih yang namanya model DIKW Pyramid, ya, atau dalam bahasa Jawa kita sebut saja Dikwe. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini nih ya. Yang paling bawah adalah data atau sekumpulan fakta. Dan tidak semua fakta itu berharga loh. Nah, fakta yang berharga ini yang disebut sebagai informasi atau fakta yang punya makna. Nah, biasanya terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, what, who, where, when. Nah, ini biasanya disebut sebagai informasi. Nah, pada level yang lebih tinggi ada yang namanya pengetahuan atau knowledge. Nah, ini berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau how. Dan level yang lebih tinggi lagi yang disebut sebagai wisdom atau kearifan untuk membantu kita memahami sebuah fenomena. Mengapa fenomena itu harus terjadi yang disebut sebagai why. Misalnya gini nih ya, ada air turun dari langit. Itu fakta. Nah, sebelum terjadinya hujan, biasanya kita juga merasakan nih langit menjadi mendung dan suhu kemudian menjadi turun. Itu informasi. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pengetahuan jika kelembapan udara sangat tinggi, awan kemudian menjadi berat oleh titik air dan kemudian suhu di bawah awan itu menjadi turun, itulah terjadinya hujan. Bagaimana terjadinya hujan itu adalah knowledge. Nah, sekumpulan pengetahuan itu membuat kita jadi lebih bijaksana nih dalam memahami mengapa hujan itu harus turun. Apa hubungan dengan temperatur, tingkat evaporasi, dan lain sebagainya. Dan mengapa kita juga harus sedia payung nih ya sebelum hujan. Nah, ini yang disebut sebagai wisdom. Nah, sepertinya tren big data ini akan terus berkembang di masa depan. Boleh percaya boleh tidak nih ya, setiap detik ada 1,7 megabyte informasi baru yang dikumpulkan dari perilaku seseorang. Dan diperkirakan pada tahun 2020 nanti ada 4,3 triliun gigabytes data. Sangat besar sekali ya. Sehingga teknik pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data tersebut masih terus dikembangkan ya. Salah satunya sekarang ada teknologi yang namanya cloud computing ya, atau menyimpan data dan menganalisis data tersebut di atas awan. Ya, bukan seperti itu maksudnya, tapi maksudnya menaruh data di jaringan web internet dari berbagai server yang berbeda-beda. Nah, saat ini big data bukan hanya dipakai nih untuk keperluan pemasaran, tapi bisa juga dipakai untuk keperluan yang lain. Misalnya, memprediksi cuaca, memprediksi pergerakan harga saham, prediksi kemacetan dan kecelakaan, hingga memahami pola penyebaran penyakit, tindak kejahatan, dan masih banyak lagi yang tentunya membuat big data ini semakin penting ya di masa datang. Nah, bahkan kini nih pemerintah juga sudah mulai mengembangkan proyek big data untuk mengamati perilaku warganya di internet. Mesti hati-hati nih ya. Jadi tentunya kita jadi tahu nih ya, jejak digital kita ternyata bisa menjadi sumber informasi yang akan dimanfaatkan oleh orang lain. Tentu saja ini bisa dimanfaatkan untuk hal baik, tapi bisa juga loh dimanfaatkan untuk hal yang buruk. Nah, jadi mulai sekarang kita mesti hati-hati nih ya, dengan tidak sembarangan membagi informasi yang tidak perlu nih ya. Misal, pasang status yang complicated berkali-kali lagi ya. Menyebar hoaks dan lain sebagainya. Hati-hati juga nih ketika kita menginstal aplikasi. Biasanya ada permintaan aplikasi tersebut untuk mengakses daftar kontak kita, lokasi GPS, bahkan sampai akses ke media, foto, video. Dan harus hati-hati juga nih ya,
apapun yang kita tulis di sosial media atau bahkan search engine, semuanya itu akan terdokumentasi. Nah, jadi di era big data kali ini, kita juga harus punya nih kewaspadaan yang juga big. Agar jangan sampai informasi digital kita dimanfaatkan orang lain untuk hal-hal yang buruk. Saya Rangga Almahendra, sampai jumpa di episode KHSB selanjutnya.